Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. I'lam anna ad-dina syatrani. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akharu fi'lut ta'ati. Wa tarkul manahi huwal ashaddu. Fat-ta'atu yaqdiru 'alayha kullu ahadin. Wa tarku syahwati la yaqdiru 'alayhi illa as-siddiqun. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد هواه واعلم أنك إنما تعصي الله تعالى بجوارحك وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران وخيانتك في أمانة أودعكها الله غاية الطغيان فإن أعضاءك رعاياك فانظر كيف ترعاها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن tentang menjauhi maksiat. Ketahuilah bahwa agama ada dua bagian. Salah satunya meninggalkan maksiat dan yang lainnya adalah mengerjakan ketaatan. Meninggalkan larangan itu adalah yang paling berat. Ketaatan bisa dilakukan oleh semua orang. Meninggalkan syahwat, sesuatu yang diinginkan, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar jujur. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muhajir adalah orang yang berhijrah atau berpindah dari kejelekan, wal mujahidu, orang yang mujahid berperang adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Ketahuilah bahwa engkau semata-mata bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhmu, atau sesungguhnya engkau bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhmu, yaitu yang merupakan nikmat dari Allah dan amanah untukmu, titipan untukmu. Fasti'anatuka bi ni'matillah, permintaan tolongmu atau menggunaan anggota tubuhmu untuk bermaksiat kepada Allah dengan kenikmatan Allah adalah puncak dari kekufuran, pembangkangan, dan khianatmu terhadap amanat yang Allah titipkan kepadamu adalah puncak dari kesewenang-wenangan. Karena sesungguhnya anggota tubuhmu adalah yang harus engkau kendalikan atau rakyatmu. Lihatlah atau perhatikanlah bagaimana kamu mengendalikannya. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa orang yang memerangi hawa nafsu itu disebut mujahid. Orang yang berhijrah dari kejelekan disebut muhajir. Dan syariat Islam lebih menekankan bagaimana kita meninggalkan maksiat, dan itu lebih berat daripada mengerjakan ketaatan yang semua orang bisa. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamati bilisanin zaliqin يفضحك الله تعالى على ملأ من الخلائق قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فاحفظ جميع بدنك وخصوصا أعضاءك السبعة فإن جهنم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل
أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها في الحاجات وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات وتعتبر بما فيها من الآيات فاحفظها عن ثلاثة: أن تنظر بها إلى غير محرم وإلى صورة مليحة بشهوة نفس، أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها إلى عيب bahwa seluruh anggota tubuhmu akan bersaksi atasmu di taman-taman atau di lapangan atau di padang ketika hari kiamat dengan lisan yang fasih yang Allah bongkar di hadapan makhluk semuanya. Allah berfirman, hari ketika lisan, tangan, dan kakimu bersaksi, kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Allah juga bersabda, hari ketika kami menutup mulut mereka dan tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Jagalah seluruh tubuhmu, khususnya 7 anggota tubuh. 7 anggota, karena neraka jahanam memiliki 7 pintu yang masing-masing memiliki bagiannya. Dan pintu itu tidak akan terbuka kecuali untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh yang ini, yaitu mata, telinga, lisan atau mulut, perut, farji, kelamin, tangan, dan kaki. Maksiat mata yaitu ketika digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang zalim dan digunakan dalam kebutuhan untuk melakukan kezaliman itu. Mata dalam maksiat ini Ammal ainu, adapun mata itu semata-mata diciptakan supaya engkau manusia, kita umat Islam, bisa memperoleh petunjuk di dalam kegelapan dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan digunakan untuk melihat keajaiban yang ada di bumi dan langit, kerajaan bumi dan langit, dan bisa menangkap ibrah dari ayat-ayat Al-Quran. Maka jagalah mata dari 3 hal. Pertama, melihat sesuatu yang bukan melihat kepada sesuatu yang bukan mahram, yang haram, yang tidak haram dinikahi. Yang kedua, melihat sesuatu yang menyenangkan dengan syahwat nafsu. Kemudian atau melihat orang muslim dengan pandangan yang menghina, atau menggunakannya untuk membuka aib, fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil khawdi fil batili aw zikri masawi'in nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi litanala biha al-mulka al-muqima wan na'ima ad-da'im. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره صار ما كان لك عليك وانقلب ما كان سبب فوزك فصار سبب هلاكك وهذا غاية الخسران ولا تظنن أن الإثم يختص به القائل دون المستمع وفي الخبر إن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. وأما اللسان فإنما خلق لك لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. وإذا استعملته لغير ما خلق لك
faqad kafarta bi ni'matillahi wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wa la yakubbun nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم ففي الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة فيهوي بها في جهنم 70 خريفا وقتل شهيد في المعركة فقال قائل هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه Adapun ويبخل telinga, بما maka لا jagalah يكفيه. agar telinga itu tidak berbuat sesuatu yang bid'ah, atau berbuat ghibah, atau berbuat kejelekan, atau tenggelam dalam kebatilan, atau menyebut kejelekan-kejelekan manusia. Semata-mata telinga diciptakan agar engkau, kita semua maksudnya, mendengar kalam Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah para kekasihnya, dan digunakan untuk mengantarkan kita untuk mengambil ilmu, manfaat dari ilmu, agar mendapat kerajaan yang lurus dan kenikmatan yang abadi, kekuasaan yang lurus dan kenikmatan yang abadi. Apabila engkau gunakan telinga itu untuk perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah, maka jadilah itu sesuatu yang dibenci oleh atasmu, yang dimakruhkan atasmu. Dan telinga itu akan berbalik dari sesuatu yang menjadi sebab bahagiamu, yaitu maka menjadi sebab kerusakanmu, kehancuranmu. Dan ini adalah puncak kerugian. Dan jangan kamu kira bahwa dosa hanya berlaku pada orang yang mengucapkan, tidak pada orang yang mendengarkan. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya orang yang mendengarkan itu sama dengan orang yang mengucapkan, yaitu salah satu dari orang yang berghibah. Adapun lisan semata-mata digunakan atau diciptakan oleh Allah bagi kau, bagi kita semua, untuk banyak-banyak menyebut Allah, membaca kitab Allah, dan untuk menunjukkan, membimbing makhluk Allah kepada jalannya, dan memunculkan atau menampakkan apa yang ada di hatimu dari kebutuhan-kebutuhan agama dan duniamu. Jika engkau gunakan lisan itu selain apa yang diciptakan untukmu, maka engkau telah kufur terhadap nikmat Allah. Dan itu, lisan merupakan paling banyak anggota tubuhmu yang disalahgunakan, atau anggota tubuhmu yang kamu gunakan, yang merugikanmu atas perbuatannya terhadap seluruh makhluk hidup. Jangan menjerumuskan manusia di dalam neraka, atau manusia tidak akan terjerumus oleh lisannya di dalam neraka, atau lisan manusia tidak akan menjerumuskannya ke neraka, menjerumuskan kerongkongannya, mulutnya, ke dalam neraka, kecuali bahan bakarnya. Atau gini, manusia tidak akan terjerumus ke dalam neraka kecuali bahan bakarnya adalah lisannya sendiri. Maka tampakkanlah kepada Allah
dengan sepenuh kekuatan. Lisan itu untuk digunakan yang baik maksudnya. Agar lisan itu tidak menjerumuskanmu di dalam lubang jahanam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, sesungguhnya seseorang akan mengucapkan kalimat yang dia dengan kalimat itu akan berada di jahanam selama 70 musim. Seseorang yang mati syahid dibunuh di dalam peperangan. Ada yang mengatakan hani'an lahu. Betapa sejuknya, betapa tenangnya surga baginya. Betapa nyamannya surga baginya. Nabi SAW bersabda, apa yang kamu dapati, apa yang mengenaimu, barangkali kamu, apa yang mengenaimu, barangkali seseorang berbicara dengan atau tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, dan dia pelit terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Bukankah kamu tahu bahwa bisa jadi seseorang atau dia pernah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat dan pelit terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, yang tidak فاحفظ dia punya. لسانك من 8 أشياء. الأول الكذب، فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، ولا تعود نفسك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد، فالكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت الثقة بقولك، وتزدريك الأعين وتحتقرك. فإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفرة نفسك عنه، واستحقارك لصاحبه واستقباحك له. وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا تدري قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك فيستقبحه غيرك منك لا محالة. فلا Maka ترضى jagalah لنفسك بذلك. lisanmu dari 8 hal. Pertama, dusta. Jagalah lisanmu dari dusta, baik itu sungguh-sungguh atau bercanda. Jangan biasakan dirimu bercanda dengan dusta, maka nanti akan membuatmu berdusta dengan sungguh-sungguh. Jangan membiasakan dirimu berdusta walaupun bercanda, maka nanti akan menarik dirimu, membawa dirimu berdusta dengan sungguh-sungguh. Berdusta merupakan salah satu dosa besar. Kemudian sesungguhnya jika kamu dikenal karena dengan dusta, maka akan runtuh harga dirimu dengan ucapanmu, dan mata orang-orang akan merendahkanmu dan juga menghinamu. Jika kamu ingin mengetahui betapa buruknya dusta pada dirimu, maka lihatlah dusta atau kebohongan pada selainmu dan yang keluar dari dirimu. Dan juga penghinaanmu terhadap temanmu, atau penghinaanmu terhadap orang yang berdusta, dan menganggap jelekmu terhadap orang yang berdusta. Begitu pula kedustaan akan bekerja pada seluruh kejelekan dirimu, seluruh cacat di dirimu. Karena engkau tidak tahu betapa buruknya celamu, cacatmu pada dirimu, bahkan dari selain dirimu. Maka kamu tidak bisa menganggap jelek
dusta yang ada pada selain dirimu, atau ketika kamu menganggap jelek dusta yang terjadi pada selain dirimu, maka selain dirimu akan menganggapmu jelek pula. Yang itu bukan sesuatu yang mustahil. Artinya jika kamu menganggap orang berdusta itu jelek, maka orang lain pun, orang yang menganggap kamu jelek ketika kamu berdusta, itu bukan sesuatu yang mustahil. Fala tardu li nafsika bidzalik. Maka kamu pasti tidak akan rela jika kamu dianggap jelek karena sudah berdusta atau berbuat dusta. Yang kedua, mengingkari janji. Hindarilah berjanji sesuatu kecuali kamu bisa menepatinya. Bahkan seharusnya termasuk perbuatan baikmu kepada manusia adalah melakukan tanpa mengatakan apapun. Jika kamu terpaksa untuk berjanji, maka jangan sekali-kali untuk mengingkari kecuali memang kamu ada alasan atau sesuatu yang darurah mendesak. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Karena berdusta atau karena mengingkari janji merupakan tanda-tanda kemunafikan dan jeleknya akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi ila akhirih fa huwa munafiqun wa in shama wa shalla. Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang ada pada diri seseorang, maka dia akan dianggap munafik dengan itu, meskipun dia puasa, meskipun dia sholat. Apa itu? Yaitu orang yang ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika dipercaya dia berkhianat. As-salisu al-ghibatu. Ihfaz lisanaka min al-ghibati. Fal-ghibatu asyaddu min salatina zaniyatan fil islami. Kadzalika al-khabaru. Yang ketiga, ghibah. Jagalah lisanmu dari ghibah. Ghibah lebih berat dosanya daripada 30 zina dalam Islam. Begitu kata hadis. Wa ma'na al-ghibati an tadhkura insanan bima yakrahu law sami'ahu fa anta mughtabun muslim zalimun wa in kunta shadiqan. Makna ghibah adalah ketika engkau menyebut seseorang dengan sesuatu yang dia benci jika dia mendengarnya, dan engkau adalah orang yang membicarakannya, mengghibahinya dan menganiayanya walaupun engkau benar. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in wa huwa bi an tufhimal maqsuda minka min ghairi tasrihin fataqul aslahahallahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani fas'alullah ay yuslihana wa iyyah. Jauhilah menghibah orang-orang yang membaca dan orang-orang yang riya, yaitu atau yang memperlihatkannya omongan itu, yaitu ketika engkau memahamkan maksud dari ucapanmu meskipun tanpa menjelaskannya, yaitu ketika kamu mengatakan semoga Allah memperbaiki dirinya dan dia telah berbuat buruk kepadaku dengan apa yang dia lakukan kepadaku. Aku memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki kita dan dirinya. Fa inna hadza jam'un baina khabithaini. Omongan tersebut mengumpulkan dua kejelekan. Ahaduhuma al-ghibah idza hasala bihi tafahum. Salah satunya adalah ghibah jika omongan tersebut berhasil memberikan pemahaman. Wal akharu tazkiyatun nafsi was sana'u 'alaiha bitaharruji. Omongan tadi mengindikasikan seolah-olah kita tazkiyatun nafsi, menganggap diri kita suci, menganggap hati kita suci dan memuji hati kita dengan taharruj, tidak seolah-olah tidak berbuat buruk
atau berbuat kesusahan yang menyusahkan, wassalahi dan atau wataharruj, menolak kesulitan dan kemudian wassalahi dan berbuat baik. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ad-du'a, maksudnya menjauhkan diri dari perbuatan seperti tadi dan wassalah, ya berbaiki, memperbaiki. Walakin idza in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ad-du'a fad'u lahu fis sirri. Jika maksud ucapanmu adalah semoga Allah memperbaikinya adalah doa, maka ucapkanlah secara lirih, diam-diam. Wa in tamamta bisababihi fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu. Tapi jika engkau sedih sebab hal tersebut, sebab ucapanmu tadi, maka tandanya bahwa engkau tidak ingin membongkar kejelekannya dan menampakkan aibnya. Wa fi izharikal ghamma bi'aibihi, dan dalam sedih yang kamu tampakkan terhadap kejelekannya, izharun li'aibihi, kamu sama dengan menampakkan kejelekannya. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati, maka cukup bagimu untuk menahan tidak berghibah. Qauluhu azza wa jalla wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sekali-kali berghibah satu sama lain. Sukakah kamu, salah satu dari kalian, memakan daging saudaranya yang dalam keadaan bangkai? Yang tentu kamu akan membencinya. Faqad syabbahakallahu biakil maitati fama ajdaraka an tahtariza minha. Kita disamakan dengan orang yang memakan bangkai. Wa yamna'uka min ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura ila nafsika. Dan seharusnya kita mencegah diri menghibah orang-orang muslim, atau mencegah menghibah orang muslim merupakan perkara yang penting kalau kita pikirkan, kalau engkau pikirkan, yaitu bagaimana engkau melihat dirimu. Hal fika aibun zahirun aw batinun, apakah kamu punya aib baik zahir maupun batin? Wal anta muqarifun ma'siyatan aw sirran aw jaran, apakah engkau juga melakukan maksiat baik secara diam-diam ataupun terang-terangan? Fa in 'arafta dzalika min nafsika fa'lam anna 'ajzahu 'an at-tanazzuhi 'amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika wa 'udhruhu ka'udhrika. Jika kamu mengetahui dirimu bahwa kamu bisa bermaksiat, ketahuilah bahwa ketidakmampuan seseorang dari terbebas dari perbuatan yang kau nisbatkan kepadanya sama seperti ketidakmampuanmu, dan uzurmu dan uzurnya sama seperti uzurmu. Wa kama takrahu an tuftaha wa tuzkara uyubuk fa huwa aidan yakrahu. Sebagaimana kamu juga benci jika diungkap keburukanmu, cacatmu, dia juga pasti membencinya. Fa in satartahu satarallahu taala 'alaika. Jika engkau menutup aibnya, maka Allah akan menutup aib pada dirimu. Wa in fadhahtahu sallatallahu 'alaika alsinatal hidadan yumazziquna 'irdaka fid dunya thumma yafdahuka Allah taala fil akhirati 'ala ru'usil mala'i. Wa in nadharta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima 'ala 'aibin wa naqsin fi dinin aw dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati wala 'aiba a'zamu minal humqi. Jika engkau membongkar aib seseorang, maka Allah akan utus atau mengirimkan seseorang atasmu, atau mengirimkan lisan-lisan yang tajam yang akan merobek-robek kehormatanmu di dunia. Kemudian Allah akan membongkar aibmu di akhirat di hadapan banyak orang. Dan jika engkau melihat pada zahir dan batinmu, maka engkau tidak akan memperhatikan, dan kamu tidak memperhatikan cacat yang ada padanya,
cacat, kekurangan baik agama maupun dunia, ketahuilah bahwa kebodohanmu, ketidaktahuanmu terhadap kejelekan dirimu itu lebih buruk atau termasuk paling buruknya kegilaan, dan tidak ada celah atau kejelekan yang lebih besar daripada gila. Walau aradallahu ta'ala bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsika faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha ghayatu ghabawatika wa muntaha jahlika. Menghendaki kebaikan pada dirimu, maka Allah akan memperlihatkan kepadamu celah-celah atau cacat pada dirimu, hatimu. Dan penglihatanmu terhadap dirimu dengan pandangan rela itu adalah puncak dari ketololan dan ujung dari kebodohanmu, ketidaktahuanmu. Summa in kunta shadiqan fi dhannika. Kemudian jika engkau benar di dalam sangkaanmu, fashkurillah ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah alaihi atas sangkaan tadi. Fala tufsiduhu bisalbin nasi wattamatmudi bi'a'radihim fa inna dzalika min a'zamil uyub. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atasnya, atas pandangan atau sangkaanmu, dan tidak akan membuatmu rugi kejelekan manusia dan omongan-omongan mengenai harga diri mereka, karena sesungguhnya itu merupakan celah atau kejelekan yang paling besar. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalam. Yang keempat adalah mira, jidal, dan mendebat orang, ida'unil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fihi sana'un 'ala al-nafsi wa tazkiyatun lima laha bimazidil fitnati wal ilmi. Summa huwa mushawwishun lil 'aishi li'annaka in ma raita safihan adaka wa in ma raita haliman qalaka wa haqada 'alaika. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun man banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan bertengkar, berdebat dan membicarakan orang dengan omongan, semuanya itu tujuannya untuk menyakiti lawan bicara dan menganggapnya bodoh dan menuduhnya seperti itu. Dan di dalam hal tadi seringkali menyanjung diri dan menganggap diri baik dengan kecerdasan dan ilmunya. Kemudian itu akan membuat kacau hidup, karena sesungguhnya engkau jika berdebat dengan orang bodoh, maka dia akan menyakitimu. Jika engkau berdebat dengan orang yang lembut, maka akan menyusahkanmu dan akan membuatmu dendam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan orang tersebut adalah orang yang salah, maka Allah akan bangunkan rumah di bawah surga, di surga yang bawah. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan atau wahwa mubtilan wahwa muhiq, dan dia benar, maka Allah akan bangunkan rumah di syaitanu wa yaqulu laka aziril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'ridil khairi fala takun duhkatan lisyaitani yaskharu bika fa izharul haqqi hasanun ma'a man yaqbalu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarati. Hendaknya setan tidak menjerumus menipu dayamu dan mengatakan kepadamu, tampakkanlah kebenaran dan jangan simpan, jangan dipendam, karena setan selalu
akan menjerumuskan atau membuat orang gila atau menjerumuskan orang gila ke dalam keburukan dengan bungkus kebaikan. Dan jangan menertawakan setan yang menghinamu. Maka menampakkan kebenaran adalah sesuatu yang baik bagi orang yang menerimanya, yaitu dengan cara nasihat yang hakikat, bukan وللنصيحة dengan صيغة cara وهيئة perjuangan. ويحتاج فيها إلى التلطف وإلا صارت فاضحة وكان فسادها أكثر من صلاحها ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء وعسر عليه الصمت إذ ألقى إليهم العلماء السوء أن ذلك هو الفضل وأن القدرة على المجادلة والمناقشة هو الذي يمتدح به ففر منهم فرارك من الأسد فاعلم أن المراء سبب Siapa المقت yang عند الله bergaul dengan orang ahli fikih pada zamannya, dia akan merasa bahwa dirinya memiliki atau pada wataknya akan timbul jiwa perdebatan, dan dia akan diam, akan sulit untuk berdiam diri. Jika ulama bertemu dengan mereka, atau jika dia dipertemukan dengan ulama yang jelek atau anna dzalika huwal fadlu, bahwa itu adalah sebuah anugerah, dan kemampuan berdebat dan berdiskusi adalah sesuatu yang dielu-elukan, maka larilah dari mereka seperti engkau lari dari harimau atau macan. Ketahuilah bahwa perdebatan merupakan sebab murkanya Allah dan murkanya manusia. Sebab dimurkai Allah dan dimurkai manusia. Al-khamisu tazkiyatun nafsi, yang kelima, menganggap diri baik, menyucikan diri. Faqad qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu baik. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa qila li ba'dil hukama'i masydaqul qabih faqala sana'ul mar'i 'ala nafsi. Sebagian bijak bestari ditanya, apa kejujuran yang jelek? Yaitu ketika seseorang menyanjung dirinya sendiri. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik. Hindarilah membiasakan diri seperti itu. Wa alam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nasi wa yujibu maqtaka 'inda Allah 'azza wa jalla. Ketahuilah bahwa hal tersebut bisa mengurangi kehormatanmu di mata manusia dan akan menghadirkan murka Allah terhadapmu. Wa in aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika la yazidu qadrika 'inda ghairik. Jika engkau ingin tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu tidak akan menambah harga dirimu di sisi orang lain, fanzur ila aqranika idza atnau 'ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mal. Maka lihatlah pada teman-temanmu ketika mereka memuji diri mereka sendiri dengan keutamaan, jabatan dan harta. Kaifa yastankiruhu qalbuk, bagaimana hatimu mengingkarinya. Wa yastafqiluhu tab'uk, dan kamu akan berat menganggapnya. Wa kaifa tazummuhum alaihi idza faraqtahum, dan bagaimana kamu akan mencaci mereka ya dengan hal tersebut ketika apabila kamu memisahkan diri dari mereka. Fa'alam annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsika yazummunaka bi qulubihim wa yadhrunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Mereka pun sama, ketahuilah mereka pun sama. Ketika engkau menganggap dirimu baik, mereka akan mencacimu dengan hati mereka dan menampakkannya dengan lisan mereka jika kamu memisahkan diri dari mereka.